selamat dan sukses yang pertama kepada Ibu Sutiarsih, SPD MPD dari TK Al Barokah Kerek Kabupaten Tuban sebagai juara 1 lomba menulis artikel kreatif sekolah piloting program PAIS berkarakter jenjang TK se-Jawa Timur tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur Kemenak Tuban yang berbahagia, semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi bersama saya Laidia Mariati, Pranata Humas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban, tentunya dalam acara yang sama, Podcast on Mic. Obrolan nurani, menebar inspirasi dan cinta. Kali ini kita mengambil tema Guru Hebat Prestasi Menguat, kisah inspiratif GPAI Kabupaten Tuban. Sebelumnya kami ucapkan selamat dan sukses yang pertama kepada Ibu Sutiarsih, SPD MPD dari TK Al Barokah Kerek Kabupaten Tuban sebagai juara 1 lomba menulis artikel kreatif sekolah piloting program PAIS berkarakter jenjang TK se-Jawa Timur tahun 2026. Kemudian yang kedua kepada Bapak Husnan Afandi SPDI dari UPT SD Negeri Wangun 2 Kecamatan Palang sebagai juara 3 Provinsi Jawa Timur dalam lomba guru modis, guru yang moderat, dinamis, inovatif dan inspiratif begitu ya. Sama tahunnya 2026. Tanpa berlama-lama, kita langsung sapa narasumber yang luar biasa. Assalamualaikum Bu Sutiarsih. Waalaikumsalam Ibu. Pak Afandi. Waalaikumsalam. Sehat-sehat ya. Alhamdulillah. Ini pertama kali nih menginjakkan kaki ke podcast Kemenak Tuban. Tapi sebelumnya sudah pernah lihat belum Pak? Belum sih, belum tapi ya? Kemarin kayaknya sudah ada teman dari GPAI yang diajak podcast. Betul. Kalau Ibu ini sebenarnya Bu Sutiarsih ini enggak orang baru Pak. Kita sudah kenalnya lama, tapi waktu itu masih di Penma ya. Waktu kita sama-sama masih di Mapenda dulu ya Bu betul. namanya. Oke, Bu Sutiarsih luar biasa ini. Langsung saja kita mulai ya. Oke, apa judul artikel kreatif Sekolah Piloting Project PAIS berkarakter yang mengantarkan Ibu Sutiarsih sebagai juara 1 itu? Ya, terima kasih Bu Laidia selaku Humas Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Siap. Ini kami kemarin mengangkat judul artikel itu yang berjudul terkait dengan artikel punya saya itu adalah karakter peserta didik. Jadi judulnya saya angkat terkait dengan apa itu karakter peserta didik. Saya memasukkan terkait dengan kreativitas pendidikan agama Islam itu. Apa itu? Nah, jadi judulnya terkait dengan artikel ini adalah kreativitas pendidikan agama Islam untuk mewujudkan karakter peserta didik yang unggul sejak anak usia dini. Itu yang kami angkat Ibu. Karakternya kira-kira apa ini Bu? Dititik tekan apa ini? Terkait dengan karakter, karena di praktek baik keseharian di dalam kegiatan belajar mengajar itu terkait dengan berakhlakul karimah, terkait dengan apa itu mengaji dan terkait dengan mencari fadilah duha. Itu yang masuk pada karakter utama yang sebagai unggulan di TK kami Ibu. Jadi anak-anak sejak dini nih ya, sejak TK sudah diajari duha Ibu? Iya, karena keterkaitan dengan selain berakhlakul karimah itu anak-anak perlu adanya terkait dengan praktek baik pada anak keseharian. Selain sholat fardu juga adanya sholat duha yang notabelnya kalau di jenjang taman kanak-kanak itu adalah secara stimulus merangsang
untuk anak-anak belajar. Dan intinya prakteknya adalah simulasi terkait dengan terkait dengan Salim. anak-anak untuk melaksanakan rangkaian rakaat sholat ataukah gerakan-gerakan sholat. Itu yang diajarkan di jenjang taman kanak-kanak atau fase fondasi. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit Ibu, dari anak-anak mulai datang itu pendidikan karakter apa yang ditanamkan ini? Mungkin mulai dari salim, kemudian membaca doa-doa. Monggo Ibu dijawab. Ini karena mengapa saya itu mengangkat judul terkait dengan karakter, kreativitas karakter. Jadi ini notabelnya anak-anak ini keseharian mulai dari pagi masuk pembiasaan yang masuk berakhlakul karimah, itu adab sopan santun yang terkait dengan adanya penyambutan tiap pagi oleh guru ya, itu pasti dengan disambut salam, senyum, sapa. Nah, itu ramahlah itu Ibu. Nah, terus yang selanjutnya itu terkait dengan mau apapun itu anak-anak dilatih, diajak untuk membaca doa. Jadi tidak harus mau belajar saja, itu apapun anak-anak untuk berlatih bersama terkait dengan berdoa. Jadi apapun itu anak-anak dilatih untuk membaca doa apapun yang akan dilaksanakan seperti sampai itu. sholat duha, Iya. sampai pembelajaran berikutnya. Jadi begitu intinya ini untuk pembiasaan itu kalau sholat duha itu dilaksanakan sehabis sehabis anak-anak masuk disambut oleh ibu-ibu guru, bukan yang menyambut guru PAI saja, tapi berkolaborasi lah dengan guru kelas. Itu semua ada penyambutan untuk anak-anak. Lanjut di mengaji. Nah, mengajinya anak-anak itu kalau di jenjang fondasi, jenjang TK itu tidak langsung anak-anak dibelajari untuk mengaji, fokus mengaji saja. Tapi di TK kami itu memang saya untuk stimulus terkait dengan mengaji. Setiap pagi habis salim sama guru itu ada murojaah pagi. Nah, murojaah pagi ini untuk daya pendukungnya itu kami setelkan murotal, video dan lain-lain. Jadi anak-anak itu senang, tidak fokus bu guru langsung mengajari ngaji gitu. Jadi mereka bisa sambil aktivitas, mungkin sambil bermain, tapi telinganya tetap mendengarkan. Betul. Gitu ya. Karena anak TK itu kalau difokuskan belajar tidak tanpa adanya bermain, insya Allah itu juga ambiar, tidak mau seperti itu. Oke, Bu Sutiarsi ini mengembang kemana-mana nih Bu. Dimulai jam berapa Ibu pembelajaran di TK Al Barokah sendiri itu? Pembelajaran itu anak-anak masuk itu mulai jam 7 karena berangkat dari rumah itu ada himbauan jam 7 kurang 10 menit lah itu sudah harus nyampe di lembaga. Ada penyambutan terkait dengan pembiasaan, lanjut ada murojaah pagi, dilanjut ada praktek baik sholat duha. Nah, sholat duha setiap hari dilaksanakan walaupun nanti bentuknya karena jenjangnya saja jenjang masih anak-anak usia fondasi. Jadi dilanjut baru pembelajaran. Jadi jam 7 masuk, ada rentang nanti 30 menit itu baru masuk ke doa pembelajaran inti gitu. Sehingga mereka pulang jam berapa ini Bu? Kalau pulangnya itu jam 11 sudah pulang. Iya. Itu sudah padat loh untuk anak-anak Iya, ya Bu ya. Karena dengan kesibukan anak-anak seperti itu, anak-anak insya Allah bisa untuk berkolaborasi dengan pembelajaran yang sudah diprogramkan gitu. Luar biasa ini Bu Sutiarsi ini ya. Saya senang Pak Afandi melihat Bu Sutiarsi ini positive vibes, jadi selalu tersenyum begitu ya. Pak Afandi sabar dulu ya, saya ke Bu Sutiarsi dulu.
Ibu Setiarsi, apa makna penghargaan juara 1 ini bagi Ibu, sekolah dan dunia pendidikan agama Islam di Kabupaten Tuban, Bu? Iya Ibu, terkait dengan penghargaan ini memang kemarin itu kronologisnya ada lomba penulisan artikel, itu memang kami mengikuti ya dengan niat bismillah lah Bu ya. Dengan niat bismillah, karena sebelum ada lomba itu memang kami sudah ada terkait dengan pendataan, evaluasi dan lain sebagainya, karena PAI di TK saya itu perlu adanya pengamatan, perbaikan dan untuk tindak lanjut ke depan lebih baik lagi. Jadi penghargaan bagi kami itu sangat luar biasa, kami terima sebagai suatu amanah. Masya Allah. Sebagai suatu amanah Ibu memang itu. Saya harus untuk ke depan untuk semangat belajar, dan penghargaan itu juga menginspirasi. Kalau bisa saya harus bisa untuk menginspirasi teman-teman guru PAI yang ada di Kabupaten Tuban, notabelnya juga untuk tidak untuk diri saya sendiri gitu. Jadi intinya untuk apa itu, untuk penyemangat dan suatu amanah yang harus kami lakukan, itu penghargaan yang kami terima. Seperti itu Bu. Oke, siap. Ibu, mungkin ada waktu dari Ibu menerima informasi untuk lomba sampai pembuatan karya yang sudah jadi itu ada berapa hari Ibu? Nah, untuk informasi terkait dengan adanya lomba itu juga rentangnya ya sangat dekat lah gitu. Rentangnya sangat dekat sekali. Waktu ada pengumuman dari Bapak Kasih Pais, Pak Imam, dilanjut oleh Bapak pendamping kita, pembina kita, yaitu Bapak pengawas saya itu Bapak Saiful Badri, yang selalu aktif juga di Kerek itu ya. Itu memberi informasi bahwa untuk TK Al Barokah karena TK piloting, jadi intinya monggo untuk mengikuti seperti itu. Rentangnya insya Allah kalau ndak salah ya 2 minggu lah Bu itu. Sampai jadi itu sampai Ibu, ya? Jadi malah untuk yang jenjang SD sampai SMK itu sudah kirim semua Ibu. Saya masih kurang 2 hari, amin 2 hari itu baru 95% itu. Dan itu disupport oleh Kasih Iya, Pais, ya Alhamdulillah disupport banget oleh Pak Imam Syafi'i selaku Kasih dan Pak pembina kita yaitu Pak pengawas itu. Jadi kami semangat lah 2 hari selesai. Kurang 5% itu. Siap. Kemudian Ibu, mengapa Ibu memilih tema atau ide tersebut dalam artikel kreatif yang akhirnya melahirkan juara itu? Ya, memang betul. Kami memilih suatu kreativitas pendidikan agama Islam itu sebagai wujud untuk mewujudkan karakter di usia anak dini, karena mengingat bahwasanya saya masuk menjadi guru PAI di TK itu Bu, saya mencermati untuk mengevaluasi sekaligus sebagai penelitian kami bahwasanya karakter pada anak usia dini itu kan harus selalu disupport, harus selalu diperhatikan dan harus selalu dilaksanakan. Kayak karakter saya ya Bu ya. Jadi apa itu dari judul saya, artikel saya itu sampai mengambil terkait dengan karakter anak usia dini, karena anak usia dini ini sebagai fondasi, usia fondasi, sebagai apa itu pilar bahwasanya masih untuk gelas masih kosong, masih kosong, betul, seperti mengukir di atas batu itu. Siap. Jadi langsung kami dengan data-data tersebut, apa kurangnya, harus bagaimana saya, itu saya mengambil terkait dengan karakter itu, karena masa depan anak yang untuk kedepannya harus lebih baik itu pada titik ujungnya, puncaknya adalah karakter. Seperti itu Bu. Pandai itu banyak, tapi yang berkarakter betul. Itu bisa dihitung ya Bu ya. Oke Ibu, kemudian siapa saja yang menjadi inspirasi dan memberikan dukungan terbesar selama proses mengikuti lomba ini Bu?
memang proses mengikuti lomba ini sangat dan sangatlah suatu tantangan bagi kami. Ya, tantangan berat, Bu. Karena mengingat dari data harus valid. Terus dari buffer afternya harus ada. Pendukungnya harus ada. Ya, otomatis untuk pendukung ini dari stakeholder dari lembaga kami itu alhamdulillah untuk underbeni semuanya. Dari guru kelas, dari support semuanya. Apalagi kami mengangkat dari orang tua, Ibu. Karena itu selaku pendukung utama bagi penulisan karakter kami, yaitu dari orang tua. Orang tua, ya? Iya, karena program itu bisa jalan, itu kalau didukung oleh pihak lembaga saja, insya Allah tidak bisa 100% jalan. Tapi kalau didukung oleh orang tua support, saling kerjasama, saling membantu, saling melengkapi, insya Allah program terkait dengan pendidikan agama Islam yang masuk karakter itu insya Allah bisa masuk, karena ini ada pendidikan informal di keluarga lah itu, Bu. Luar biasa pun di lembaga program itu, kalau di pendidikan keluarga tidak mendukung, insya Allah tidak bisa jalan dengan sebaik yang apa kita harapkan. Seperti itu, Ibu. Sepakat saya. Kemudian Ibu, kapan Ibu mulai mempersiapkan karya tulis dan bagaimana prosesnya hingga berhasil menjadi juara itu, Ibu? Karena ini saya juga mengikuti program PAIS Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur yang diloncengkan pada waktu itu kalau tidak salah 2025 akhir Desember itu diloncengkan, yaitu ada PAIS berkarakter yang endingnya ada 8 indikator. Itu terkait dengan akhlakul karimah, mengaji, fadilah duha, kreatif dan inovatif, sampai ada kreatif inovatif itu yang mendukung ke pembelajaran digital. Nah, tapi alhamdulillah di TK kami itu dari Dinas Pendidikan sudah ada bantuan dengan alat digitalisasi, ya interaktif digital itu, ya papan interaktif digital, ya PID, ya itu bisa mendukung pembelajaran kami terkait dengan mengaji pun, keterkaitan dengan sholat duha itu gerakan-gerakan bisa disampaikan di situ, Bu. Jadi kreativitas inovatifnya masuk di situ. Nah, terkait dengan untuk penulisan data dan lain sebagainya itu kami mengambil dengan adanya tantangan-tantangan real yang terjadi di lapangan di TK kami terkait dengan karakter itu. Tantangan terbesar yang Ibu rasakan selama menyusun artikel itu sampai sisi ide maupun pelaksanaannya ini apa, Ibu? Lah, ini terkait dengan tantangan dan ide yang harus kami lakukan. Itu tantangannya kami dari hasil evaluasi pengamatan, Ibu. Itu terkait dengan karakter anak yang kurang lah, maksudnya 8 indikator tadi belum bisa kami laksanakan. Saya harus apa ke depan? Nah, itu jadi dari 8 indikator itu saya gali dengan praktek baiknya sekalian, dan lanjut terkait dengan solusi ide yang saya pakai itu memang beberapa hal dengan ide anak-anak bisa mengikuti dengan nyaman, dengan merasa senang. Nah, itu idenya juga termasuk beberapa pembiasaan yang kami lakukan setiap hari. Dari ke-8 karakter itu, Ibu, kira-kira poin mana ini yang paling susah untuk diterapkan di sekolahnya, Ibu? Nah, kalau poin yang pertama terkait dengan akhlakul karimah. Nah, kalau mengaji, sholat duha, kreatif inovatif itu memang juga sulit, perlu tahapan di jenjang anak usia dini, tapi yang lebih sulit lagi untuk penanaman membangun karakter anak atau membentuk karakter anak di tahapan usia dini, karena anak usia dini itu anak golden age. Anak golden age itu apa yang disampaikan itu yang ditiru.
yang dimasukkan memorinya. Sampai-sampai ada pepatah Jawa itu Bu yang kami angkat sampai sekarang, kami terapkan sampai sekarang, itu adalah guru digugu lan ditiru. Jadi endingnya yang fokus yang pertama sebagai unggulan kami itu adalah berakhlakul karimah, masuk pada karakter itu Bu. Siap, luar Ya. biasa. Ini pertanyaan terakhir. Iya. Terakhir yang sendiri maksudnya. Ibu, bagaimana strategi Ibu dalam menulis artikel yang kreatif, menarik sekaligus memiliki nilai karakter sehingga mampu menjadi yang terbaik ini? Ya, jadi untuk teknis dalam pelaksanaan saya menulis karakter itu dengan berbagai fenomena Ibu. Nah, yang pertama itu dengan evaluasi penelitian dari hasil tantangan yang real itu kami dapatkan suatu data yang spesifik maksudnya. Berarti anak ini untuk pembiasaan dalam berakhlakul karimah berarti masih ada kekurangan, perlu ada metode yang anak-anak bisa mengikuti. Jadi Mas, antar anak satu dengan yang lain ini berbeda ya Bu? Iya, ya? betul Bu. Karena fase fondasi itu tidak sama dengan yang sudah dewasa atau masa remaja. Harus bisa membedakan. Nah, jadi saya untuk menulis artikel itu harus ada before afternya. Sebelumnya terkait dengan pembiasaan sopan santun, pembiasaan salim, salam, senyum itu dilaksanakan, sudah bisa fokus 100% dari anak yang ada atau belum. Kalau belum berarti harus munculkan metode baru. Nah, terkait dengan metode baru seperti salam salim, Bu Guru harus sebagai teladan, figur nyata teladan. Jadi kalau senyum, Bu Gurunya harus ikut senyum, ramah dan lain sebagainya. Seperti itu Ibu. Jadi tapi begini ya Ibu, biasanya kalau Bu Gurunya senyum pas pertama lihat kita langsung senyum, otomatis anaknya ikut senyum kok Bu ya. Iya. Seperti saya nih. Betul. Saya lihat Bu Sutiarse senyum terus, saya langsung ikut senyum juga Bu. Jadi memang apa yang kita pancarkan itu membawa reaksi di sekelilingnya. Iya, kalau betul. yang dipancarkan positif, otomatis energi positifnya akan sampai ke sekelilingnya begitu ya. Makanya kalau untuk kita jutek, sebelahnya juga ikutan jutek ya Bu ya. Guru itu diguguran ditiru itu memang saya sebagai metode juga itu, karena figur utama itu, teladan utama adalah guru. Siap. Sekarang kita ke Pak Afandi nih ya. Sudah cukup ini untuk yang pertanyaan sendiri Bu. Nanti setelah ini ada pertanyaan yang barengan Ibu. Pak Afandi sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih sudah sabar menunggu giliran. Pak, apa yang dimaksud dengan guru modis? Jadi menurut Bapak dan bagaimana penerapannya dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari, karena orang ini masih awam Pak, rata-rata modis apaan sih, kiranya modis-modis gaya gitu loh Pak. Enggak Pak Aman? Iya, kalau tadi Bu Sutiarse itu bilangnya guru itu digugu dan ditiru. Kalau saya itu punya slogan lagi, jadi di guru itu kan harus punya kompetensi sosial. Jadi kalau guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Itu kalau saya masih ingat dulu kata dosen saya waktu kuliah, selalu menekankan itu. Jadi dan hubungannya apa dengan guru modis ini? Jadi moderat, inovatif dan inspiratif. Jadi di PAIS itu kan ada program moderasi beragama yang harus disisipkan di pembelajaran di PAI-nya. Nah, ini yang menjadi sangat sulit kalau di lembaga, karena untuk menanamkan pemahaman moderasi beragama ke anak SD itu kan sulit. Jadi diterapkannya itu adalah melalui praktek secara langsung. Jadi karena di era kurikulum merdeka ini kan transformasi pendidikan. Kalau dulu era saya waktu SD itu kan guru itu hanya berfokus kepada guru. Jadi hanya teacher hanya gurunya berpusat kepada guru, tapi sekarang kan harus berpusat kepada murid lah. Disitulah letak moderasi yang diterapkan di pembelajarannya sehari-hari. Karena kalau kita ke anak-anak SD itu sangat-sangat sulit Bu. Jadi kita langsung ke praktek, bukan ke pemahaman. Kalau merujuk kepada apa yang saya angkat di judul saya itu kan
judul itu kan optimalisasi pembelajaran kurikuler dengan menggunakan model pembelajaran ekodigi PAI untuk meningkatkan motivasi belajar dan karakter. Jadi pembentukan karakter sama seperti Ibu Surtia. Jadi di mitra pembelajaran kita di Guru Merdeka itu mitra. Kalau dulu mitra itu kan mitra pembelajaran itu kan berfokus pada orang yang berada di luar lingkup pembelajaran kita. Tapi kalau sekarang itu mitra utama pembelajaran kita kan murid. Jadi murid kita itu sebagai mitra kita untuk menjelaskan, untuk menjalankan aktivitas pembelajaran. Nah, mitra itu kan setara. Berarti kita moderat itu kan sama, seimbang. Jadi dalam proses pembelajaran moderat itu kita itu seimbang antara murid dengan guru. Nanti kalau murid itu karakternya seperti apa, kemudian gaya belajarnya seperti apa, itu kita akomodir. Setelah kita akomodir, kita lihat aset yang kita punya itu apa. Jadi setelah kita akomodir kebutuhan anak peserta didik, kemudian aset kita apa, kemudian kita baru merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan peserta didik itu. Jadi ada interaksi tatap muka, jadi ada interaksi dua arah antara murid dan guru, bukan guru yang hanya sekedar mengajar, kemudian setelah mengajar menerangkan dengan metode ceramah. Kalau ada anak tidur, ada anak yang bermain sendiri tidak fokus, kita biarkan, dimarahi. Nah, kita harus rubah mindsetnya sekarang. Jadi sesuai dengan kurikulum Merdeka yang berpusat kepada murid, kemudian kita internalisasikan dengan moderasi beragama itu, jadi kita seimbang antara kita dan murid itu sama. Karena murid dulu dengan sekarang itu beda. Karena murid sekarang itu kan yang dikonsumsi itu kan berbeda-beda, Bu. Sekarang anak-anak itu kan lebih cenderung suka dengan berita-berita yang pendek, suka lihat video short dan lain-lain di TikTok dan lain-lain. Itu mempengaruhi ketika proses pembelajaran. Jadi guru sekarang itu nggak mudah menurut saya, sangat sulit, terutama untuk menyampaikan materi, terlebih-lebih untuk menguatkan karakter, dan itu sangat sulit. Di satu sisi sebagai guru kita juga harus menjadi role model. Jadi apa yang kita sampaikan, apa yang menjadi perilaku kita sehari-hari. Karena kebetulan lembaga saya itu kan satu desa dengan saya. Jadi di Wangun 2 saya juga aslinya Wangun, maka di luar pembelajaran saya juga harus menampakkan sisi yang lain yang mungkin itu bisa menjadi contoh bagi anak-anak gitu. Terus misal tadi disebutkan menangani anak-anak ini berbeda begitu Pak ya. Kalau dulu kan anak harus mendengarkan apa yang dijelaskan oleh guru. Nah sekarang misalnya anak-anak SD kan udah agak besar nih daripada TK nih. Misalnya ada yang umek sendiri, nah itu dia umek itu sebenarnya belum tentu dia nggak memperhatikan. Iya betul. Nah itu bagaimana penanganannya? Jadi kita sebelumnya kan asesmen terlebih dahulu. Jadi anak itu sebenarnya gaya belajarnya seperti apa. Kalau anak itu lebih cenderung ke auditori, maka kita memberi media pembelajarannya itu kan lewat video, kemudian bisa lewat podcast, yang rekaman podcast. Kalau anak itu kinestetik kan bisa kita arahkan dengan pembelajaran yang anak itu sebisa mungkin bisa itu anak itu aktif, seperti semisal bermain peran, ada mungkin bisa bermain dengan ular tangga, jika anak itu bisa gerak. Jadi dia nggak monoton mendengarkan dan positifnya gurunya bisa istirahat ini. Iya. Jadi gini, di pembelajaran sekarang guru itu kan sebagai fasilitator, bukan hanya sebagai sumber belajar. Anak-anak itu bisa sebenarnya anak-anak sekarang itu pandai-pandai tuh, Bu. Dia bisa mencari sumber belajarnya sendiri. Jadi kita hanya sekedar memfasilitasi. Seperti di lembaga saya kan ada Chromebook. Ada Chromebook itu saya memanfaatkan. Jadi saya arahkan, sudah saya fasilitasi pakai ekodigi tersebut itu. Jadi anak-anak akses di Google Classroom. Di Google Classroom-nya itu sudah saya sediakan tahapan belajarnya, anak mencari sumber belajarnya sendiri. Kemudian setelah itu anak-anak itu menyampaikan apa yang ia dapat. Bisa lewat Canva. Biasanya anak saya kalau di kelas 4-5 itu sudah bisa. Gitu ya sudah bisa untuk buat Canva, kan sudah ada template-nya. Anak kan tinggal ngetik aja. Nah, terkadang kita juga memanfaatkan AI juga karena semakin mudah. Jadi pengen kesana ini Pak. Monggo silakan. Kenapa? Jadi anak itu kan kalau
kalau dikasih sesuatu yang ia suka itu kan kita nggak usah nyuruh, itu sudah dikerjakan sendiri. Iya betul. Ya. Betul Pak, sepakat saya. Kemudian Pak Afandi, mengapa nilai moderasi, dedikasi, inovasi, inspirasi menjadi sangat penting bagi seorang guru pendidikan agama pada saat ini, Pak? Iya, jadi gini, kita sebagai pendidik itu kan harus sebagai pembelajar sepanjang hayat. Jadi kita sebagai guru itu tidak cukup sudah selesai belajar kita, tapi kita juga yang harus belajar. Jadi karena perkembangan zaman semakin dan IT juga tidak terkendali, kita juga harus beradaptasi. Jadi membuat pembelajaran itu menarik untuk anak-anak. Kemudian terlebih lagi apa ya, yang jadi sangat susah itu ini, bagaimana anak itu bisa mencerna apa yang kita sampaikan. Terkadang karena anak-anak itu kan pemuda hanya tertarik dengan informasi pendek, maka kita juga harus menyampaikannya itu tidak terlalu panjang, pendek tapi itu bermakna gitu. Oke, siap. Yang kedua Bu ya, yang kedua itu kita harus branding. Jadi branding sekolah itu harus ada, karena di desa saya itu kan desa yang kecil. Diwangun itu desanya kecil, lembaganya 3, 2 SD negeri, 1 MI. Kalau kita nggak punya branding, maka masyarakat sekitar juga mau mensekolahkan anak ke Wangun 2 juga akan sulit. Nah, branding itu tercipta tidak instan. Jadi kita harus menciptakan sebuah budaya, sebuah ekosistem budaya pembiasaan di lembaga untuk penanaman karakter. Seperti yang Bu Sutiarsi di TK-nya juga itu. Kalau ya TK Al Barokah. Kalau di lembaga saya itu ada beberapa pembiasaan. Jadi kalau bisa itu kan SD tapi rasanya rasa madrasah kan seperti itu. Bisa dijelaskan mungkin Pak Afandi. Jadi mulai dari awal sama ya, sama umumnya lembaga-lembaga yang lain. Setiap pagi kita kan ada yang namanya jemput pagi. Kemudian anak-anak setelah pagi itu kalau setiap hari itu selain Senin ya, seperti Selasa, Rabu, Kamis itu anak-anak sholat duha. Sholat duha, kemudian kalau hari Jumat itu biasanya zikir bersama. Untuk Sabtunya Sabtu bersih. Nah, untuk akhirnya di waktu duhur itu ada sholat duhur berjamaah. Kami juga punya ekstra takfid, kemudian ada ekstra rebana juga. Jadi untuk kedepannya ini 2026-2027 ini saya punya program kokurikuler yang namanya Dai Camp. Nah, ini nanti anak-anak ini saya adopsi. Kalau dulu saya itu ada namanya muhadhara kalau nggak salah. Jadi anak-anak diajari untuk public speaking, seperti anak untuk berbicara, berpidato itu. Nah, ini semoga ini cita-cita ini belum terrealisasi, semoga nanti akan terrealisasi. terwujud SD Rasa MI ini ya. Hasil dari moderasi. Iya, Rasa madrasah. Jadi menciptakan branding itu yang sulit, dan mempertahankannya juga lebih sulit. Luar biasa. Kemudian Pak Afandi, siapa sosok yang paling menginspirasi perjalanan Pak Afandi nih hingga berhasil meraih juara 3 tingkat provinsi Jawa Timur? Saya sebenarnya beruntung ya, selama menjadi guru awal tahun 2014 itu dikelilingi orang-orang yang hebat. Ada dulu itu mantan kepala sekolah saya itu ketika saya dulu diminta ke sana. Dulu kan awal-awal itu kan tidak dibangun tapi di Liran Kulon 3. Kemudian tahun 2018 saya diminta untuk, karena di guru PAI-nya dibangun itu dipindah. Kemudian saya diminta di sana. Beliau bilang, kamu harus bisa seperti Pak Nur Hafid, seperti ketua KKG Kecamatan Salah, ketua KKG PAI Kecamatan Palang, ketuanya. Dia bilang seperti itu, kepala sekolah namanya Bu Siti Mahmuda. Terus kemudian saya juga pernah diajak untuk mendampingi beliau ikut lomba budaya mutu. Kebetulan itu pas 6 besar, kemudian beliau presentasi di kabupaten, saya ikut untuk jadi asisten lah istilahnya. Nah, itu menginspirasi saya. Selain beliau mengucapkan itu, terus saya diajak, itu menjadi inspirasi saya bahwa suatu nanti saya bisa seperti beliau gitu. Paling tidak ya bisa menjadi kebanggaan bagi lembaga, juga bisa jadi role model bagi anak-anak juga dan teman-teman sejawat. Siap. Pak Afandi ini mulai mengajar di SD tahun berapa? Tahun 2014. Jadi saya itu
agak lama ya kuliahnya. Jadi setelah lulus SMA itu 2002, kemudian baru kuliah itu 2009. Lulus 2013, kemudian alhamdulillah 2002 lulus SMA. Terus kemudian mau kuliah, terus karena ada latar belakang nggak bisa karena ekonomi, kemudian tahun 2009 baru bisa kuliah. Jadi saya masih ingat kalau almarhum ayah, jadi begitu lulus langsung ikut tes ya, langsung masuk ya. Enggak, jadi itu ada kakek nama saya almarhum Mbak Suparis itu yang menuntut saya untuk ngajar. Sebenarnya sih nggak ada niatan untuk ngajar, pengen ngajarnya ya ngajar di rumah, ngajar TPQ, tapi Bapak Paris bilang, "Wis lulus nak, sampun Mbah, ayo melok ngajar," gitu. Jadi diajak dari situ. Langsung di SD. Iya, langsung di SD. Langsung di SD, honorer dulu lah. Kemudian setelah itu tapi memang pendidikan agama ya? Iya, pendidikan agama. Semua latar belakang keluarga juga pendidikan agama. Luar biasa. Kemudian kapan Bapak Afandi ini merasa memiliki titik balik yang membuat semangat untuk terus berinovasi sebagai guru sehingga semakin kuat? Iya, suatu tahun berapa ya, 2024 kalau nggak salah, 2025 itu kami dari KKGPI Palang itu ya pernah membuat suatu hal yang itu mengecewakan bagi FK3S. FK3S di Kecamatan Palang, karena kami tidak ikut festival Khadro kalau nggak salah. Kayak salah satu kecamatan yang nggak ikut festival Khadro. Akhirnya teman-teman dari GPPI Kecamatan Palang ini ya merasa bersalah karena ada beberapa hal sehingga kami tidak bisa ikut. Dari situ muncul motivasi saya agar bagaimana GPAI ini bisa. Jadi guru-guru ini memang bisa sebenarnya, bukan karena ndak ikut rebana itu ndak bisa, tapi sebenarnya bisa karena ada beberapa hal yang mungkin kita tidak bisa ikuti. Jadi ini yang membuat motivasi saya agar nanti saya ikut, kemudian menunjukkan bahwa GPAI ini juga bisa. Jadi GPAI ini tidak dipandang hanya guru yang datang kemudian ono berkat itu kan dungo. Rata-rata kan seperti itu. Mudine sekolahan. Ya, mudine sekolahan. Jadi GPAI itu juga bisa seperti guru-guru yang lain. Jadi karena sebenarnya di era sekarang, karena daya saing kita itu kan dengan sekolah madrasah, dengan sekolah swasta terus terang. Jadi kalau kita nggak membranding lembaga kita negeri ini dengan menguatkan program pengembangan PAI-nya, ya juga susah, tertinggal. Terus terang. Nggak apa-apa Pak, memang kita harus bersaing ya Bu. Iya betul, bersaingnya bersaing sehat, nggak masalah. Tapi itu nggak apa-apa kan, fastabiqul khairat itu. Fastabiqul khairat, betul. Kemudian Pak Afandi ini di mana biasanya menemukan ide-ide kreatif untuk menghadirkan pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa ini? Apa di laut, apa di gunung? Karena ini apa ya, kebiasaan nonton di IG, terus kemudian di platform media sosial itu kan banyak terkadang ada scrolling gitu ya Pak ya? Cukup scrolling. Nanti kalau scrollingnya itu kira-kira menarik dan bisa diaplikasikan di anak didik saya akan memodifikasi itu. Jadi yang sesuai saya ambil, yang tidak sesuai tidak ambil. Tanpa harus berenang di tengah lautan kan? Iya. Karena kan gini, saya ingat dulu kan siapapun adalah guru, dimanapun adalah sekolah. Jadi inspirasi itu kan bisa di mana saja dan bisa diambil dari siapa saja. Kadang enggak guru aja itu kan bisa nyeletuk tiba-tiba, oh ya bener ya. Betul. Betul Pak. Kemudian terakhir ini untuk pertanyaan yang sendiri ya, bagaimana Pak Afandi ini mempersiapkan diri menghadapi seleksi lomba MODIIS hingga mampu meraih prestasi tingkat Jawa Timur sebagai juara 3 ya? Dulu di 2005 itu kan ada, tapi pernah sudah buat judul tapi nggak saya teruskan karena ada beberapa kendala. Kemudian di 2005 lama sekali sudah Pak ya? 2005 ada. Kemudian kebetulan yang di 2005 itu juga Tuban, Bu Fawa itu yang juara 2. Kemudian di 2026 ini saya niat untuk ikut. Nah, kebetulan pas di 2025 ini saya sudah 2026
ini saya sudah mempersiapkan diri untuk mencari ide, mencari judul yang sesuai. Akhirnya ketemu itu untuk kegiatan pembelajaran kokurikulernya. Karena kebetulan di awal-awal semester itu kan guru ada yang pensiun, jadi saya itu diserai ngajar kelas 5. Diserai ngajar kelas 5, tapi itu cuma 2 minggu kalau nggak salah. Nah dari bekal 2 minggu itu kan saya manfaatkan untuk bahannya, untuk itu. Nah pas waktu hari H ini yang tantangannya sangat berat, karena pas waktu hari H itu untuk pengumpulannya dan untuk menyediakan yang lain-lainnya itu bersamaan dengan kami ditugaskan menjadi menjadi surveyor. Jadi selain surveyor juga saya harus mempersiapkan itu. Tapi ada beberapa yang emang saya titik beratkan tadi, ada skala prioritas. Jadi ini yang harus saya kerjakan dulu, ini yang saya kerjakan dulu, dan alhamdulillah tepat selesai pas waktu deadline itu saya kirim. Ini berapa hari Pak Afandi mengerjakan itu? Saya kerjakan kurang lebih itu kalau di pembelajarannya 1 minggu. Kalau di menyiapkan untuk menulisnya itu 2 minggu. Jadi 2 minggu berarti ya 2 minggu itu. Jadi 1 minggu pembelajaran sambil menulis, kemudian 1 minggu itu fokus untuk menulis dan menyiapkan ada pembuatan portofolio digital itu. Luar biasa. Kemudian ini kita sampai ke pertanyaan yang untuk berdua ini ya. Gantian nanti jawabnya. Menurut Bapak dan Ibu, apa tantangan terbesar guru pendidikan agama Islam di era digital saat ini dan bagaimana cara menghadapinya? Bu Sutiarsih dulu. Ya, terima kasih Bu. Terkait dengan ini memang harus kita pandai-pandai untuk menyikapi. Karena dalam hal digital ini akan memunculkan suatu beberapa informasi, yaitu terkait dengan sosial media dan lain sebagainya, yang dampaknya bukan positif saja. Dampaknya bisa ke negatif itu yang lebih banyak. Di era fondasi anak usia dini, malah jangan-jangan sekarang itu di kelompok bermain yang usia 2-3, 4 Bapak Ibu, itu di lingkungan keluarga yang namanya gadget. Ya, itu bukan main maraknya itu, Bu. Jadi kolaborasi dan sinergi dari tantangan itu kita harus benar-benar sama orang tua yang notabene di lembaga itu ada program kelas parenting, yaitu kelas orang tua. Nah, karena di usia dini itu mulai dari 2 tahun sampai 6 tahun itu biasanya di pendidikan keluarga terkait dengan maraknya gadget itu, Bu. Jadi kita harus berpikir ke depan tantangan ini kita harus bagaimana. Nah, makanya kita mengambil dengan adanya program kelas parenting, yaitu kelas orang tua. Di kelas orang tua itu kita mengisi materi dengan beberapa hal terkait dengan media-media digital yang nanti dampaknya ke anak itu ke dampak negatif atau positif itu biar sama-sama tahu. Jadi kita intinya sharing dengan pakar-pakar yang berkepentingan terkait hal itu, bisa anak-anak itu menggunakan gadget asalkan. Karena kalau dari lembaga kan sudah ada program tahapan-tahapan itu. Tapi kalau tahapan itu kalau tidak ditindaklanjuti di rumah, intinya kan ya musprolah seperti itu. Jadi orang tua itu ada kelas parenting, diisi materi-materi seperti itu, ada jam suci, ada maksudnya jam suci itu bersih dari HP. Boleh anak-anak itu untuk bermain gadget dan lain sebagainya. Yang penting kalau di rumah itu orang tua itu paham. Jadi kalau memang sudah ada jam suci, orang tua itu sebenarnya lebih mudah untuk mengingatkan anaknya kan. Iya, seperti itu. Karena sekarang kan gini, Bu, dengan gadget itu anak biar bisa ditinggal kemana-mana. Lah, itu maraknya gadget sekarang itu. Jadi intinya untuk tantangan itu memang kalau di anak usia dini memang juga sulit banget. Tapi kita harus berpikir ke depan lebih baiknya bagaimana, harus ada teknis bagaimana. Jadi adanya pemahaman kepada orang tua. Jadi untuk apa yang dibekali di lembaga, ditindaklanjuti di pendidikan keluarga, yaitu
intinya endingnya utama adalah orang tua. Siap. Itu Berarti Bu. kembali Iya. lagi ke orang tua Iya sih betul. Bu ya. Nggih. Saya sepakat Bu, karena selama ini kadang orang sudah disekolahin masih aja begitu Iya, gitu ya. betul. Padahal perannya itu sebenarnya lebih banyak di orang Iya tua. betul Bu. Betul. Kemudian Pak Afandi, monggo Pak Afandi. Saya setuju dengan Bu Sutiarsi. Jadi kita di lembaga itu kan mulai jam 7 sampai jam 1 lah paling lama. Nah, anak itu kan lebih lama berada di dekat orang tua di rumah. Kita sebagai guru itu kayaknya dijadikan pesulap. Jadi di pendidikan agama itu kan cuma 1 minggu itu kan 4 jam pelajaran. Akhirnya kan untuk mencetak anak yang mempunyai karakter yang baik itu kan nggak mungkin dengan pertemuan yang hanya antara jam 7 sampai jam 1 itu bisa merubah anak secara instan. Maka seperti yang disampaikan Bu Sutiarsi tadi itu harus ada parenting. Itu yang pertama. Yang kedua pemantauan. Jadi pemantauan interaksi antara guru dengan orang tua itu harus terjalin, nggak boleh putus. Jadi anak di rumah itu ngapain, anak setelah pembelajaran itu aktivitasnya apa saja, itu mungkin bisa dikomunikasikan dengan orang tua, bisa dengan menggunakan buku penghubung. Sekarang kan ada WA, mungkin bisa dilaporkan lah kegiatan anak itu. Semisal kalau malam hari itu jadwalnya jam segini sampai jam segini itu untuk belajar, biar orang tua itu laporan. Kalau anak-anak dimintai laporan, ini Bapak Ibu guru minta laporan anak-anak, mungkin kan beda. Kadang anak-anak itu lebih sungkan, lebih takut sama gurunya daripada orang tuanya. Betul. Kalau sama orang tuanya matomi ya. Tapi juga kan gini, kita juga lihat latar belakang. Kalau di desa-desa itu kan kebanyakan latar belakang pendidikan orang tua juga itu kan tentang pendidikan itu juga agak rendah kepeduliannya. Itu juga menjadi juga masalah ya, suatu tantangan juga. Makanya kan penyamaan persepsi antara guru dan orang tua itu harus ada. Jadi sama-sama satu pemahaman lah. Caranya tadi itu dengan berkomunikasi dengan orang tua. Misalnya nggak punya HP nih karena di desa. Nah itu bagaimana Pak? Justru kalau nggak punya HP malah enak. Anak-anak kan nggak main gadget. Tapi kalau tapi era digital ini. Tapi sekarang kan nggak ada tuh Bu. Mau di rumah aja paling enggak HP ya 1-2 bisa gantian. Oke. Kemudian bagaimana prestasi yang diraih ini dapat menjadi motivasi bagi GPI lainnya di Kabupaten Tuban? Bu Sutiarsi dulu. Terkait dengan prestasi Ibu, ini sebagai untuk kesempatan bagi saya pribadi untuk belajar lebih semangat lagi dan untuk menginspirasi, karena kesempatan itu harus memang kita lalui bersama, yaitu terkait dengan GPI yang ada di Kabupaten Tuban, bukan kami sendiri. Tapi kalau bagi saya sendiri pribadi itu terkait dengan prestasi itu selain untuk untuk bukan bangga Bu. Nah tapi kita harus berpikir ke depan untuk lebih semangat lagi dengan prestasi itu. Jadi tidak ya maksudnya sudah prestasi ini saya harus bagaimana supaya lebih baik lagi, seperti itu Bu. Sepakat Pak Nur. Iya. Sama, jadi sebenarnya kalau juara itu bukan privilege tapi beban. Jadi beban sebenarnya, bagaimana kita kan sudah menjadi role model. Jadi paling enggak apa yang kita capai itu juga harus selaras dengan proses pembelajaran secara real time berlanjut, tidak cukup hanya setelah juara, setelah itu kita tidak berhenti, kita tidak punya inovasi lagi. Kemudian yang paling berat adalah untuk menyebarkan inovasi tersebut, mungkin bisa diadopsi di lembaga lain, atau mungkin bisa berbagi praktik baik dengan teman-teman sejawat, baik itu di satu lembaga atau di lembaga lain. Kalau di saya itu kan punya komunitas yang namanya KKGPI, itu punya ada kompel, dan itu wajib harus ditularkan kepada teman-teman, harus diimbaskan. Pak nyontoh Pak, mesti dikasih ya. Iya, enggak, kalau nyontoh enggak. Tadi kalau nyontoh terus dikasih 100% enggak. Saya itu lebih kalau ada teman-teman yang minta bantuan atau hal yang lain itu saya arahkan ke bagaimana cara membuatnya. Jadi dia biar menggali idenya, kemudian
idenya lebih dia ribet, bukan tapi ya, lebih bermanfaat. paling nggak kan karena bisa nyantol gitu ya. jadi tutor sebaya lah. Jadi biar mereka juga berproses, tidak langsung dikasih 100%. Oke, kemudian selanjutnya ini, apa pesan Bapak dan Ibu kepada para guru muda agar terus berkarya, berprestasi, dan memberikan manfaat bagi peserta didik? Bu Sutiarsi. Untuk terkait dengan pesan ini, Bu, adanya guru pendidikan agama Islam ke depan lebih maju lagi, dan untuk inspirasi untuk semua GPAI yang khususnya di Kabupaten Tuban dan seluruh Jawa Timur itu bisa membuat apa itu terkait dengan majunya pendidikan agama Islam yang ada di lembaga-lembaga itu. Dan alhamdulillah terkait dengan beberapa pengetahuan untuk PAIS Jawa Timur itu kami juga berpesan untuk selalu berlanjut terkait dengan ngobrol pendidikan agama Islam ngopai yang insya Allah itu setiap 1 minggu sekali, dan insya Allah kalau memang ada waktu saya usahakan untuk mengikuti, dan memang pesan itu dari sana untuk selagi tidak ada kegiatan yang sangat dan sangatlah penting untuk mengikuti terkait dengan ngobrol pendidikan agama Islam itu. Ini dan digelar dari Kanwil ya Bu? Iya, digelar dari Kanwil. Nah, terus kami kemarin tanggal 24 juga diberi kesempatan untuk ikut ngobrol di situ sebagai narasumber juga ya. Alhamdulillah untuk berbagi sharing lah seperti itu terkait dengan ilmu yang kami dapatkan dan kami implementasikan di lembaga kami. Dan yang terakhir, yang penting terkait dengan pembelajaran guru pendidikan agama Islam ini yang ada di lembaga selalu untuk berkolaborasi dengan semua stakeholder yang ada di sekitar kita, baik instansi dinas, instansi Kementerian Agama karena PAIS-nya di Kementerian Agama, sekaligus kepada stakeholder yang ada di lembaga, karena itu sangat menunjang. Itu pesan kami memang perlu untuk selalu dikolaborasikan dan selalu bersinergi untuk memunculkan anak-anak kita, yaitu anak-anak yang berkarakter, anak-anak yang soleh-solihah, hebat bermartabat, sekaligus rahmatan lil alamin. Itu Ibu. Kalau saya itu teruslah berinovasi. Jadi kita harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang dengan teknologi yang tidak bisa kita bendung itu. Kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau dulu kita hanya sekedar mengajar, paling enggak kita harus mempunyai inovasi yang baru yang mana itu memanfaatkan teknologi, kemudian memahami karakter siswa, kemudian bisa menciptakan hal-hal yang baru sehingga pembelajaran itu bermakna bagi siswa. Kalau pembelajarannya bermakna itu kan anak itu nggak akan cepat hilang dari ingatan. Jadi kemudian untuk rekan-rekan paling enggak kita harus menjalin komunikasi dengan rekan sejawat. Jadi menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif. Kita harus berkolaborasi, kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan teman-teman. Jadi karena PAI itu waktunya cuma sedikit, jam pembelajarannya jangan menjadi kecil hati. Dengan kesempatan kecil itu kita buktikan bahwa kita bisa menjadi motor penggerak di lembaga kita dan mempunyai nilai plus. Terakhir ini apa harapan Bapak dan Ibu untuk kemajuan pendidikan agama Islam di Kabupaten Tuban dan Jawa Timur pada umumnya gitu ya, pada masa mendatang, Ibu Sutiarsi? Terkait dengan untuk PAI yang ada di kabupaten maupun di lintas Jawa Timur, pendidikan agama Islam ini dan otomatis terkait dengan gurunya Bu ya, ini selalu bersinergi, berinovatif, berkarya yang menciptakan terkait dengan nilai-nilai Islami, dan untuk yang paling terakhir membawa untuk GPAI dan PAI-nya, GPAI dan PAI-nya selalu eksis ke depan, lebih maju, lebih jaya lagi, dan lebih
berkarakter, hebat, bermartabat. Biasa. Gitu, ya. Kemudian Ibu, apa yang Ibu rasakan terhadap seksi PAIS begitu ya, pendampingannya, pembinaannya, dan pengawas-pengawas PAI sendiri? Yang saya rasakan mulai dari kami ada launching PAI karakter, PAIS berkarakter itu dari PAIS Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Alhamdulillah Bu, selalu bersinergi, selalu mendampingi kita dan selalu support kepada kita. Dan apabila ada momen forum komunikasi guru pendidikan agama Islam PAUD, ya, pendidikan anak usia dini khususnya TK itu formal, itu Bapak pengawas PAI selalu mendampingi kami di dalam hal tidak penulisan artikel saja Bu, dalam hal pembelajaran setiap hari itu ada wadah terkait dengan forum komunikasi itu. Jadi intinya selalu support, selalu mendampingi, selalu bersinergi. Alhamdulillah. Pak Afandi. Oke, yang pertama itu adalah peningkatan kompetensi karena kurikulum kan semakin dinamis. Kalau kita nggak meningkatkan kompetensi, ya kita nggak akan bisa untuk menciptakan sebuah kurikulum yang baik. Karena sebaik kurikulum apapun kalau pelakunya itu nggak mau meningkatkan kompetensi, ya nggak akan jalan. Jadi masalahnya itu kan bukan kurikulumnya sebenarnya, tapi pelakunya. Orangnya kan gurunya. Kalau kita menjadi guru pendidikan agama Islam ini kok enak-enakan, nggak mau berkembang, nggak mau meningkatkan kompetensi, ya murid kita juga akan ikut. Kemudian dari PAIS-nya ini juga sudah mewadahi, kemarin katanya ini ada peningkatan untuk kompetensi dari para guru PAI. Semoga tetap konsisten dan berlanjut karena kita harus adaptif dengan perkembangan zaman, sehingga kompetensi inilah yang sangat penting dan menjadi pembelajar sepanjang hayat ini yang sangat penting dan terus harus ditingkatkan. Oke, terima kasih masukannya untuk seksi PAIS Kemenangan Tuban beserta perangkatnya tentunya Bu ya. Terima kasih ulasan positifnya bintang 5 ini. Baik, pemirsa, terima kasih kepada Ibu Sutiarsi dan Pak Husnan Afandi atas inspirasi yang telah dibagikan. Semoga prestasi yang telah diraih menjadi motivasi seluruh guru PAI untuk terus berkarya, berinovasi dan menginspirasi tentunya. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Sama-sama Ibu. Kemudian untuk pemirsa podcast Onmi Kemenak Tuban, tetap semangat untuk pemberitaan, untuk ngobrol di sesi selanjutnya. Tetap semangat untuk menginspirasi. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.